Love you, John. I love you too. Bye. I love you, Vicky. Halo teman film pecinta India lawas, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Mere Jeevan Sati. Film yang dirilis pada tahun 2006 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Akshay Kumar, Karisma Kapoor, Amisha Patel, Gulshan Grover, Alok Nath, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang kisah seorang penyanyi terkenal yang terlibat dalam cinta segitiga. Pertumpahan darah pun terjadi ketika dia memutuskan untuk memilih salah satu di antara wanitanya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang bintang muda bernama Vicky. Dia adalah seorang penyanyi yang baru saja meraih popularitas. Vicky memiliki seorang kekasih bernama Anjali. Sebelumnya, mereka rutin berolahraga setiap pagi. Namun kini berbeda, karena Vicky telah dikenal banyak orang, dan dia sangat dipuja-puja oleh kaum wanita. You've got a great voice. Anjali sama sekali tak merasa cemburu karena dia mendukung penuh ketenaran yang diraih oleh Vicky. Tiba-tiba, mereka bertemu dengan dua orang yang mengaku sebagai CEO perusahaan rekaman. Mereka bernama Molani dan Tolani. Mereka meyakinkan Vicky untuk menerima kontrak kerja dan memberikan sejumlah uang kepada Vicky sebagai sogokan. Sementara itu, ayah Vicky yaitu Tuan Oberoi mendapatkan tawaran dari Tuan Mehta, pemilik perusahaan musik terbesar di India. Mehta menawarkan kontrak kerja untuk Vicky di London. Mehta berkata, jika ini adalah peluang besar, karena perusahaan musik terbesar di Amerika menginginkan Vicky mengadakan konser di sana. Oberoi menyampaikan berita ini kepada Vicky. Anjali sangat senang dan dia meyakinkan Vicky untuk menerima kerjasama ini. Oberoi berkata, jika Vicky menerima kontrak ini, dia akan menjadi penyanyi internasional. Namun, Vicky merasa bingung karena dia telah diajak kerjasama oleh Molani dan Tolani. Saudara Vicky yang bernama Michael berkata, jika Vicky berhak memilih, dan dia bisa memutuskan kerjasama dengan salah satu perusahaan. Setelah itu, Oberoi mendatangi Molani dan Tolani. Dia pun mengembalikan sejumlah uang yang telah diberikannya kepada Vicky. Michael menjelaskan jika sebuah kontrak diresmikan bukan dengan sejumlah uang. Molani merasa terhina dan dia marah besar kepada pihak Vicky. Cerita pun berpindah. Vicky akhirnya menandatangani kontrak kerjasama dengan perusahaan Amerika bernama Angel Company. Namun, Molani yang mengetahui hal itu tak terima dan merasa tersaingi. Tolani berkata jika dia akan memastikan agar Vicky tak akan pernah bisa pergi ke Amerika. Tolani mengenalkan seseorang yang bernama Tarzan. Dia diperintahkan untuk melukai Vicky agar Vicky tak bisa pergi ke Amerika. Suatu hari saat Vicky dan Anjali sedang memotoran, mereka dihadang oleh Tarzan yang membuat mereka juntai. Akibatnya, Anjali mengalami luka yang serius di bagian tangannya. Vicky berkata jika orang itu melukai mereka dengan sengaja. Namun, Vicky tak tahu apa yang orang itu mau. Padahal dia tak pernah membuat kesalahan kepada siapapun. Tetapi, Vicky teringat sesuatu. Dia meyakini jika itu adalah perbuatan Molani dan Tolani. Vicky lalu melabrak mereka dan menemukan Tarzan di sana. Vicky pun menghajar mereka dan memasukkannya ke dalam penjara. Singkat cerita, Vicky bersiap pergi ke Amerika. Namun Anjali tak bisa ikut karena tangannya masih dalam masa pemulihan. Awalnya Vicky tak mau pergi tanpa Anjali. Namun, Anjali meyakinkan Vicky jika saat tangannya sudah sembuh, maka dia akan menyusulnya ke sana. Vicky pun pergi ke Amerika, didampingi oleh Michael yang kini menjadi manajernya. Michael berkata jika Vicky mempunyai agenda untuk bertemu dengan CEO perusahaan Angel Company. Dia pun bertemu dengan pemilik perusahaan yang bernama Natasha. Hello, Vicky.
Vicky tak menyangka jika CEO perusahaan tersebut seorang wanita cantik yang mirip Mimin. Di sana Natasha menjelaskan jika dia sangat menyukai Vicky dan untuk itulah dia merekrut Vicky menjadi bintang dalam perusahaan musiknya. Natasha pun tak segan menunjukkan koleksi poster Vicky demi membuktikan jika dia benar-benar tertarik dengan bakat yang dimiliki Vicky. Natasha berniat membantu Vicky menjadi bintang, meskipun Vicky tidak menyadari motif tersembunyi Natasha. Setelah konser selesai, Anjali menghubungi Vicky. Di sana, Vicky mengenalkan Anjali kepada Natasha. Dalam percakapannya, Anjali mengucapkan terima kasih kepada Natasha karena telah membantu Vicky menyukseskan konsernya. Natasha mengantar Vicky ke hotelnya, dan di sana, Vicky berbasa-basi dengan mengucapkan terima kasih. Vicky berkata jika dia akan melakukan apapun yang Natasha perintahkan. Natasha pun menyatakan jika besok adalah hari ulang tahunnya. Dia mau agar Vicky bisa datang dan merayakannya bersama-sama. Ternyata, Natasha dan Vicky pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi yang sama. Natasha memendam obsesi yang mendalam kepada Vicky. Namun Natasha tahu jika Vicky telah menjalin hubungan bersama Anjali. Untuk itulah, dia menjadi pengagum rahasia Vicky. Natasha tahu jika Vicky mempunyai bakat dalam bernyanyi. Dengan itu, dia meminta tolong kepada ayahnya untuk membantu Vicky meraih kesuksesannya. Ayahnya sempat memperingatkan bahwa cintanya ke Vicky tak akan pernah sampai, seperti Vicky mencintai Anjali. Tetapi, Natasha menolak untuk mendengarkan ayahnya. Suatu hari, Natasha berniat mengungkapkan cintanya kepada Vicky. Namun dia mendapat kabar jika ayahnya meninggal dalam kecelakaan mobil. Akhirnya, Natasha mewarisi perusahaan Angel Company milik ayahnya. Dengan harta melimpah, dia tak merasa puas dan selalu kesepian. Natasha akhirnya kembali untuk mencintai Vicky dan menempatkan semua cinta dan pengabdiannya kepada Vicky. Cerita pun berpindah. Natasha mengajak Vicky ke rumahnya untuk merayakan ulang tahunnya. Hal mengejutkan pun terjadi. Malam ulang tahun Natasha pun menjadi memanas. Vicky dan Natasha pun melakukan adu gabrut. Pagi harinya, Vicky tersadar dan ketakutan dengan apa yang telah ia lakukan. Dia kembali ke India bersama Michael. Vicky pun menceritakan kejadian di mana dia menghabiskan satu malam bersama Natasha. Michael terkejut, namun dia berkata jika di Amerika hal itu sangat wajar terjadi dan anggaplah jika itu sebagai bonus. Michael berjanji jika dia tak akan menceritakan hal ini kepada Anjali. Namun ternyata Natasha diam-diam menemaninya untuk pulang. Vicky bertanya mengapa Natasha ikut pergi ke India. Natasha menjelaskan jika dia masih memiliki kontrak dengan Vicky dan dia akan melakukan promosi di India. Vicky merasa panik, namun dia tak bisa berbuat apa-apa. Sesampainya di India, Vicky disambut oleh Anjali. Namun tak lama si borokokok Natasha menghampiri mereka. Excuse me. Vicky pun mengenalkan Anjali secara langsung kepada Natasha. Orang tua Vicky pun datang untuk menyambut Vicky. Mereka memuji kecantikan Natasha yang membuat liang irungnya bekah. Sementara itu, Tolani dan Molani baru saja dibebaskan dari penjara. Mereka memiliki dendam pribadi kepada Vicky yang telah menjebloskan mereka ke dalam sel. Tolani berkata jika mereka hanya perlu mencari orang yang membenci Vicky demi menghancurkan karirnya. Cerita pun berpindah. Saat Vicky dan Anjali sedang berduaan, tiba-tiba Michael muncul. I'm sorry, Vicky. Dia memberitahukan bahwa Natasha memanggil Vicky untuk menghadiri rapat. Vicky menolaknya dengan alasan jika dia akan pergi makan malam bersama Anjali. Namun Anjali berkata jika pekerjaan Vicky lebih penting dan Anjali ingin agar Vicky menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Tak ada pilihan lain, Vicky pun menuruti keinginan Anjali. Di tempat lain, Natasha sedang mengadakan rapat. Dia mendapat komplain dari salah satu karyawannya. Mereka tak menyanggupi keinginan Natasha untuk mengeluarkan banyak uang demi penyanyi pemula seperti Vicky. Saat Vicky masuk, Natasha menunjukkan pesonanya. Dia memecat karyawan yang melawannya demi mengambil perhatian Vicky. Vicky bertanya mengapa Natasha mengambil keputusan secepat itu. Natasha mengatakan jika itu hanyalah strategi bisnis karena dia yakin jika produk yang dia sajikan bernilai sangat mahal.
Saat Vicky sedang membaca kontrak, Natasha bertanya mengapa setelah datang dari Amerika, Vicky menjauh darinya. Natasha lalu menanyakan hubungan Vicky dengan Anjali. Vicky sedikit risih dan berkata jika dalam pekerjaannya dia tak mau melibatkan Anjali. Vicky berniat pergi, namun Natasha menahannya. Natasha berkata jika Vicky memiliki jadwal pemotretan. Setelah pemotretan, Natasha berkata jika dia akan kembali ke Amerika besok pagi. Namun sebelum itu, dia mengajak Vicky untuk makan malam bersama. Vicky jelas menolaknya, karena dia sudah berjanji akan makan malam bersama Anjali. Natasha kekeh memaksa Vicky untuk menemaninya. Natasha pun mengaitkan hal ini dengan kontrak kerjanya. Dia meminta agar Vicky datang ke apartemennya malam nanti. Singkat cerita, malam pun tiba. Vicky lebih memilih makan malam bersama Anjali dan keluarganya. Tiba-tiba, Vicky mendapatkan panggilan dari Natasha. Namun Anjali yang mengangkatnya. Di sana, Natasha berkata jika dia menunggu Vicky untuk makan malam. Vicky tak mau berbicara kepada Natasha dan memberikan telepon itu kepada Michael. Vicky tak tertarik dengan ajakan Natasha. Namun lagi-lagi Anjali memaksa Vicky untuk mendatangi Natasha. Anjali berpikir jika malam ini adalah malam terakhir Natasha berada di India dan Vicky sebagai tuan rumah harus memberikan kesan yang baik untuk Natasha. Vicky merasa galau. Dia berusaha menjauhi Natasha, namun Anjali selalu memaksanya untuk menemui Natasha. Vicky tak mampu mengatakan semuanya kepada Anjali karena dia harus menjaga perasaan kekasihnya itu. Michael meyakinkan jika pertemuan ini untuk yang terakhir kalinya karena Natasha akan kembali ke Amerika. Akhirnya, Vicky pun mendatangi rumah Natasha. Dengan gaya cumentilnya, Natasha terus merayu Vicky. Meskipun merasa risih, Vicky melewati hari itu demi menuruti keinginan Natasha. Keesokan harinya, Natasha siap pergi ke Amerika. Natasha terlihat tak rela meninggalkan Vicky, namun dia akhirnya pergi. Setelah itu, Vicky menemui Anjali. Terlihat, Anjali sedang termenung di teras rumah. Vicky bertanya, apa ada yang salah dengan kelakuannya? Anjali pun menjelaskan jika dia merasa capek karena baru saja pulang dari tempat fitness. Anjali lalu membuatkan sarapan untuk Vicky. Di sana, Anjali memperhatikan Vicky dan bertanya mengapa dia terlihat gelisah. Vicky berkata jika dia hanya takut jika Anjali akan meninggalkannya. Anjali berkata jika dia hanya mencemaskan Vicky karena telah lupa akan segalanya. Ternyata hari ini adalah hari Valentine dan anniversary ke-7 hubungan mereka. Anjali berkata jika dia akan menyiapkan perayaan di rumahnya dan Vicky harus datang setelah menyelesaikan pekerjaannya. Suatu ketika, seseorang bernama Sam menghubungi Vicky dan mengabarkan jika hasil pemotretannya telah selesai dan Vicky diminta untuk memilih foto yang bagus. Vicky pun datang ke studio foto, namun tiba-tiba Natasha bigil dari arah belakang. Wow. Vicky terkejut melihat Natasha muncul kembali. Natasha menjelaskan jika dia lupa kalau hari ini adalah hari Valentine dan dia sangat ingin menghabiskan satu malam bersama Vicky. Di sana Vicky kehabisan kesabaran. Dia menjelaskan jika malam itu adalah sebuah kesalahan. Vicky menyatakan bahwa hal semacam itu sangat lumrah di Amerika dan dia hanya mencintai Anjali. Natasha tak terima, kemudian mencoba mengakhiri hidupnya. Natasha, I love you. Tetapi Vicky bergegas membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, Anjali menunggu Vicky di rumahnya. Dia mencoba menghubungi Vicky, namun teleponnya tertinggal di tempat Natasha. Meskipun sudah larut dan terlambat, Vicky menepati janjinya untuk menemui Anjali. Vicky beralasan jika dia memiliki pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan. Di malam yang romantis itu, Vicky membulatkan tekadnya untuk melamar Anjali dan mengajaknya bertunangan lalu menikah. मुझसे शादी करोगी? Cerita pun berpindah. Salah satu karyawan yang dipecat oleh Natasha kini menjadi informan Molani. Dia menjelaskan jika kontrak antara Vicky dan Natasha hanyalah karena cinta. Hal itu dijadikan senjata oleh Molani dan Tolani. Mereka pun berniat menghasut Natasha untuk menghancurkan Vicky. Di sisi lain, Vicky berniat menjenguk Natasha di rumah sakit, namun dia tak bisa menemukannya dimanapun. Ternyata, Natasha berada di rumah Vicky yang sedang berbincang bersama Anjali dan keluarga Vicky.
Di sana Natasha tahu jika Vicky dan Anjali akan melangsungkan pertunangan. Pada pesta pertunangan, Natasha merasa hancur dan cemburu. Dia mulai menari bertelanjang kaki di pecahan kaca sampai berdarah-darah. Hingga akhirnya dia pun pingsan. Vicky kemudian mendatangi Natasha dan mengatakan kepadanya untuk menjauh darinya. Dengan penuh emosi, Vicky memutuskan kerjasama antara dirinya dan Angel Company. Natasha tak terima dan dia bersumpah akan melenyapkan Anjali. Suatu hari, Natasha didatangi oleh Molani dan Tolani. Mereka meyakinkan Natasha untuk menghancurkan hidup Vicky. Molani memberikan ide untuk menanam bom di dalam mobil Vicky, dan Natasha pun menyetujuinya. पर ये सब कहाँ और कैसे होगा? Keesokan harinya, saat Vicky di dalam mobil, dia mendapat telepon dari Molani. Di sana, Molani berkata jika dia akan melenyapkan Vicky karena mobil yang ditumpangi Vicky berisikan bom. Namun ternyata yang meleduk adalah mobil yang ditumpangi Molani dan Tolani. Natasha lalu menghubungi Vicky. Dia berkata jika dia akan melenyapkan siapapun yang hadir di antara dirinya dan Vicky. Natasha mengingatkan Vicky untuk menjaga Anjali dengan baik jika tak ingin bernasib sama seperti Molani dan Tolani. Vicky pun menyadari bahwa obsesi Natasha menjadi berbahaya. Vicky merasa kewalahan dan bersalah. Dia pun mengatakan fakta yang sebenarnya kepada Anjali. Meskipun sakit, Anjali tidak marah kepada Vicky karena Anjali merasa jika fakta itu telah cukup untuk menghukum dirinya sendiri. Anjali kemudian bersikeras untuk bertemu dengan Natasha. Kedua wanita itu pun bertemu. Anjali dengan lembut menjelaskan bahwa Vicky selalu mencintainya dan tidak pernah ada Natasha di hati Vicky. Natasha lalu mengancam Anjali. Dia mengatakan bahwa dia akan selalu mengikuti Vicky, bahkan membunuhnya. Natasha memohon kepada Anjali untuk memberikan Vicky kepadanya. Namun, Anjali menegaskan jika Vicky adalah kekasihnya dan akan hidup bersama-sama. Natasha patah hati dan dia amuk-amukan di rumahnya. Sementara itu, Anjali mendatangi Vicky. Dia menceritakan jika dia baru saja menemui Natasha. Anjali merasa kasihan kepada Natasha karena dia tak pernah mendapatkan cintanya. Tiba-tiba, Natasha menghubungi Anjali dan memintanya untuk datang ke rumahnya. Anjali lalu mengajak Vicky untuk menyelesaikan permasalahan ini dan mencari jalan keluarnya. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Natasha. Terlihat rumahnya berantakan seperti kapal pecah. Mereka pun melihat Natasha sedang duduk termenung sendiri. Vicky dengan segala kerendahan hatinya memohon maaf kepada Natasha atas apa yang telah dia lakukan. Vicky memohon restu kepada Natasha untuk membiarkannya melanjutkan hidup bersama Anjali. Mereka lalu menghampiri Natasha dan menyadari ada yang salah. Mereka melihat pistol di tangan Natasha dan darah di kepalanya. Ternyata dia mengakhiri hidupnya sebelum mereka tiba. Vicky menemukan catatan yang sebelumnya ditulis oleh Natasha. Di sana, Natasha mengatakan bahwa dengan mengorbankan hidupnya, dia membuktikan bahwa dia akan selalu mencintai Vicky. Rasa bersalah pun muncul. Vicky tak bisa menahan kesedihannya atas tewasnya Natasha. Saat upacara kremasi, Anjali menyodorkan bubuk merah kepada Vicky. Anjali menginginkan Vicky menikahi Natasha sebelum dia dikremasi. Vicky pun menuruti keinginan Anjali. Kemudian, mereka menaburkan abu Natasha bersama-sama. Dan setelah itu, Vicky dan Anjali memulai kehidupannya bersama. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Mere Jeevan Sathi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.